Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faina Miftah Khurisko dengan NIM 240901010 dari kelas 3D. Di sini saya akan membuat karakter 2 dimensi dengan menggunakan kereta yang bertemakan pendekar jeruk. Kemudian saya akan membuat animasi idle, animasi jump, animasi run, dan animasi attack. Kemudian akan membuat tile set, tanah dan bebatuan. Berikut ini videonya, silakan disimak. Ini adalah tampilan dari awal saat membuka aplikasi Krita. Kemudian klik new image untuk membuat gambar baru. Kemudian di sini saya mengisi width-nya itu 500 pixel, height-nya itu 500, kemudian klik create. Nah, di sini ada menu-menu dari Krita. Yang paling atas disebut menu bar yang berisi file, edit, view, image, layer, window, help. Kemudian di bawahnya menu bar adalah toolbar seperti alat brush, undo, redo, dan di sebelah kiri ini ada toolbox yang isinya adalah brush tool, eraser, shapes, transform, dan sebagainya. Kemudian di samping kanan ada docker atau panel samping kanan yang berisi advanced color selector, kemudian ada berisi layer-layer yang sedang aktif. Kemudian di tengah ini ada canvas, tempat yang akan dibuat untuk menggambar. Yang paling bawah ini ada status bar, menampilkan informasi seperti ukuran dokumen atau format warna dan lain-lain. Pertama-tama membuat sketsa dari gambar terlebih dahulu. Di sini menggunakan tool brush yang pensil. Bisa juga dilihat di pojok kanan. Pakai yang pensil ini. Untuk ketebalannya bisa diatur menggunakan size. Jika ingin lebih tebal, bisa ditambahkan. Nah, seperti ini. Jika ingin membatalkan coretan gambar, bisa diklik Ctrl Z. Di sini saya pakai ukuran 5 pixel. Nah, di sini ada menu horizontal. Ini tuh menu untuk agar memudahkan kita ketika menggambar agar presisi. Contohnya misal akan membuat ini akan presisi. Bisa juga diatur posisinya, jika di sini juga bisa. Kemudian gambar yang kita buat bisa dipindah-pindah menggunakan menu transform layer or selection di sebelah kiri. Bisa diklik. Nah, bisa dipindah-pindah. Di sini saya akan menyontohkan menggambar desain karakter 2 dimensi dari jeruk. Saya akan membuat pendekar jeruk. Kemudian klik ellipse tool.
Untuk layarnya bisa diedit, diklik 2 kali, kemudian tinggal diedit. Kita buat dulu sketsa full semua badan. Nah, terserah sekreatif kalian. Kemudian jika ingin menebalkan, bisa ganti layer. Jadi setiap bagian tubuh itu dipisah-pisah. Tinggal klik tanda plus yang di samping kanan. Misalkan ini layer badan, berarti nanti ada yang dipisah badan, kaki kanan, kaki kiri, sama area muka juga dipisah layer. Kemudian tangan kanan, tangan kiri, dan memegang senjata. Jika ingin menebalkan gambar dari sketsa ini, bisa menggunakan basic 1, kemudian gambar ulang. Nah, seperti ini. Ini adalah area badan. Jika ini tidak dicentang, maka tidak akan tampil. Nah, ini adalah contoh gambar yang sudah saya buat. Di sini terlihat dalam layer itu dipisah-pisah antara badan, tangan, senjata, dan kaki. Untuk membuatnya, klik gambar segitiga terbalik di samping tanda plus, kemudian pilih add vector layer. Di sini menggunakan freehand pad tool, klik, kemudian gambar seperti ini. Nah, untuk membetulkan gambar ini agar rapi, gunakan edit shape tool. Nah, tinggal diarahkan, dibentuk-bentuk.
lakukan model atau klik shift W. Ini bisa agar dilihat pola mana yang sudah menyambung. Ini belum nyambung. Kemudian kontrol copy dan paste. Vektor layer sama pen layernya dibikin grup dulu. Ctrl G. Kemudian jika akan mewarnai, pindah layer, klik segitiga terbalik, kemudian add pen layer. Centang yang di vektor layer terlebih dahulu. Nah, untuk memilih area yang akan diwarnai, klik Continuous Selection Tool, kemudian diklik. Nah, area ini yang akan diwarnai. Kemudian pindah layer ke pen layer 4 yang vektor layernya dimatikan centangnya. Kemudian klik fill up continuous area of color with a color. Bisa memilih warna yang akan digunakan di sebelah kanan di advanced color selection. Di sini saya akan memakai warna coklat. Nah, seperti ini. Jika akan mewarnai area lain, klik vektor layer lagi yang tadi dimatikan yang pen layer, kemudian klik ini continuous selection tool untuk menyeleksi bagian yang akan diwarnai. Kemudian klik pen layer lagi. Untuk warnanya bebas. Seperti ini contoh tanah dengan rumput yang sudah jadi. Kemudian kita lanjut membuat pembatuan. Buat file baru, ukurannya sama 500 x 500 pixel. Kemudian diubah pakai basic 1. Ubah ukuran pensilnya menggunakan 5 pixel. Kemudian buat pola batu seperti ini. Kreasikan sendiri, terserah.
kecil besar. Jika kamu mau naik, tambah pen layer, kemudian ganti warna. Untuk membuat batunya harus saling terhubung ya, jangan sampai ada yang tersisa, jangan sampai ada yang nggak menyambung, nanti susah warnanya. Antara ujung dan ujung harus saling ketemu. Nah, untuk memilih batu yang akan diwarnain, klik menu ini continuous selection tool yang di sebelah kiri. Kemudian untuk memilih tinggal klik save sambil di klik batu yang akan diwarnain. Kemudian pilih warna, ganti layer yang diwarna, kemudian di sini akan pakai warna hitam aja. Kemudian ganti yang di pinggir-pinggiran batu. Nah, seperti ini contohnya. Agar keluar dari tampilan continue selection tool yang garis-garis kecil ini, klik Ctrl Shift A. Nah, di sini saya membuat bebatuannya seperti ini, kurang lebihnya. Kemudian langkah selanjutnya saya akan membuat cara animasi dari karakter gambar 2 dimensi yang sudah saya buat. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu dari fitur-fitur animasi. Untuk cara masuk ke animasinya, klik window, kemudian masuk ke workspace, pilih animation. Toolbar utama di bagian atas ini berisi alat umum seperti brush, eraser, transform, selection, fill, dan sebagainya. Kemudian di bagian kanan toolbar juga ada tombol play atau stop untuk memutar animasi. Ada juga control opacity dan brush size. Di panel palet kiri atas itu menyimpan warna-warna yang sering digunakan agar kamu bisa cepat memilih warna. Kemudian bisa menambah warna baru dengan tombol plus. Kemudian di panel layers kiri tengah menampilkan semua lapisan gambar layer yang digunakan di animasi. Tiap layer bisa berisi bagian karakter yang berbeda, misalnya ada daun, ada tangan kanan, kaki kiri. Kemudian ada kontrol untuk visibilitas atau show head layer. Ini kayak ada
gambar mata. Nah, kunci ini lock untuk mengunci layar, kemudian group layer untuk mengelompokkan bagian, opacity slide untuk transparasi, tombol plus untuk menambah layar baru. Kemudian di timeline bawah, ini adalah bagian utama untuk menganimasi. Setiap baris di timeline mewakili satu layar. Misal tangan kanan, kaki kiri, daun. Setiap kotak kecil frame adalah gambar pada waktu tertentu. Kotak biru atau oranye disebut keyframe atau frame yang punya gambar aktif. Kamu bisa menambah atau menghapus frame, bisa menyalin atau memindahkan frame, bisa mengatur kecepatan animasi. Untuk memutar animasi, tinggal ngeklik play. Kemudian ada fitur onion skin. Fitur ini menampilkan bayangan frame sebelumnya dan sesudahnya agar gerakan animasi terlihat halus. Warna merah sama dengan frame sebelumnya, warna hijau adalah frame berikutnya. Slide angka di atas ini menentukan berapa banyak frame yang terlihat sebagai bayangan. Kemudian di area kanvas tengah ini tempat menggambar dan melihat hasil animasi secara langsung. Kamu bisa zoom in atau out dan geser area kerja. Nah, seperti ini contoh dari animasi yang sudah dibuat, animasi idol. Seperti ini contohnya. Klik play. Idol itu badannya yang bergerak. Kemudian animasi jalan seperti ini. Ini bisa juga dikurangi atau ditambah kecepatannya. Jika kecepatannya di bawah 100 itu akan lebih pelan, lebih smooth. Jika di atas 100 itu akan lebih cepat. Nah, ini lebih cepat seperti berlari. Kemudian ada animasi attack atau menyerang. Kemudian animasi lompat seperti ini. Sekian tutorial yang sudah saya buat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.